Perkenalkan, nama saya Yuliani Veronica Dun, NIM 20030301114, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku ke-8 Teori Sosiologi Klasik tentang Sosiologi Georg Simmel. Baik, saya langsung pada intinya. Bab 1, pembahasan. Fragmen dari Simmers Life dan Mine. Georg Simmel lahir di Berlin pada tanggal 1 Maret 1858. Ayahnya seorang partner di terkenal pabrik coklat. Meninggal saat Georg masih kecil. Seorang teman dari keluarga pendiri penerbit musik internasional diangkat sebagai walinya. Dia meninggalkan Simmel banyak uang yang memungkinkan untuk dia menjalani kehidupan sebagai seorang sarjana. Simmers ibu temperamental dan mendominasi. Setelah lulus dari gimnasium, Simmel masuk Universal Berlin pada usia 18 tahun untuk belajar sejarah. Terlepas dari pengaruh Mommsen padanya, dia segera beralih ke filosofi. Kemudian dia menamai Lazarus dan Steinle, pendiri Volkerpsychologie, sebagai guru yang terpentingnya, tetapi dia juga belajar dengan Harms dan Seller atau filsafat, dengan Bastian psikologi, dengan Droysen, Siebel, Treitschke, Gim, dan Jordan atau sejarah. Sebagai minor kedua dalam ujian dokternya, dia memilih bahasa Itali abad pertengahan dan mendapat penghargaan dari Petrarch. Sosialitas sebagai bentuk permainan masalah etis dan solusi mereka. Kemarahan juga muncul sebagai bentuk permainan dari etika kekuatan dalam masyarakat konkret. Secara khusus, ada dua masalah kemarahan yang harus diselesaikan dengan kekuatan ini. Salah satunya adalah fakta bahwa individu harus berfungsi sebagai bagian dari kolektif yang dia hidup, tetapi itu pada gilirannya dia memperoleh nilai dan peningkatannya sendiri dari kolektif ini. Fakta lainnya adalah kehidupan dari individu adalah rute bundaran untuk tujuan tersebut dari seluler, tetapi kehidupan keseluruhan pada gilirannya memiliki hal yang sama fungsi untuk tujuan tersebut dari individu tersebut. Kemarahan transfer karakter serius, seringkali tragis dalam masalah-masalah ini, ke dalam permainan simbolis dari alam yang bayangannya tidak mengenal friksi karena bayangan menjadi apa adanya tidak dapat bertabrakan. Individu dan masyarakat di pandangan kehidupan pada abad ke-18 dan ke-19. Individu dan masyarakat pada abad ke-18 dan ke-19, pandangan sebagai contoh sosiologi filosofi 1. Kehidupan individu sebagai dasar konflik antara individu dan masyarakat. Masalah masyarakat yang benar-benar praktis adalah hubungan antara kekuatan dan bentuk individu dan kehidupan individu. Pertanyaannya bukan apakah masyarakat hanya ada di individu atau juga di luar mereka. Untuk bahkan jika kita menghubungkan hidup dengan benar hanya untuk individu dan mengidentifikasi kehidupan masyarakat dengan anggotanya, kita masih harus mengakui adanya konflik sendiri. Elemen sosial sekering menjadi fenomena tertentu yang disebut society. Society mengembangkan kendaraan di organnya sendiri dengan klaim dan perintah yang secara individu dihadapkan oleh pihak alien. Alasan kedua hasil dari aspek lain dari kewarisan masyarakat pada individu. Bagi manusia memiliki kapasitas untuk membusuk menjadi bagian-bagian dan
merasakan salah satu dari ini sebagian diri yang hebat. Namun setiap bagian dapat bertabrakan dengan yang lain yang dapat berjuang untuk kekuasaan atas tindakan individu. Kapasitas ini menempatkan manusia sejauh dia merasa dirinya sebagai makhluk sosial dan menjadi hubungan yang sering bertentangan dengan mereka di antara impuls dan kepentingannya yang tidak didahului oleh aktor-aktor sosialnya. Dengan kata lain, konflik mereka antara masyarakat dan individu. Egoisme individu vs kesempurnaan diri individu sebagai nilai objektif. Formulasi yang disajikan menurut saya untuk menggambarkan kontras antara kedua pihak yang jauh lebih komprehensif dari pengurangan adanya dikotomi egoisme altruisme. Di satu sisi, upaya individu untuk keutuhan muncul sebagai egoisme yang kontras dengan altruisme darinya yang memesan dirinya menjadi masyarakat sebagai selektivitasnya. Namun di sisi lain, pencarian masyarakat adalah egoisme yang dilakukan kekerasan terhadap individu, kepentingan dan utilitas banyak yang sering membuat spesialisasi individual yang sangat merupakan ekspresi egoisme, dan mungkin ini juga merupakan ideal objektif yang tujuannya sama sekali tidak berhasil dalam hal kebahagiaan dan personal secara pribadi diteres, tetapi nilai super pribadi yang direalisasikan dalam kepribadian. Sosial vs manusia. Panggung yang dicapai oleh interpretasi yang disajikan tentu melampaui kontras adat antara egoisme dan altruisme seperti yang telah saya tunjukkan, tetapi bahkan interpretasi ini tidak dapat menyelesaikan kontras dasar antara individu dan masyarakat, dan kontras terkait yang berkaitan dengan konten yang sama, tetapi mata air dari pandangan dunia utamanya disarankan oleh analisis modern dan konsep-konsep sosiologis tertentu. Sekian dan terima kasih.